Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda, dia Rasul, umirtu, aku diperintah, an uqatila, agar memerangi, anasa, pada manusia, memerangi manusia. Qatala yuqatilu kambek qatala yaktulu iki beda lho ya. Jadi harus bisa dibedakan ya. Qatala yuqatilu ambek qatala yaktulu. Nah, ini kata memerangi ini ya tentunya melalui proses lemah lembut dulu. Ya kan, diajak yang enak, yang lemah lembut itu. Anasa, pada manusia, hatta yashadu, sehingga bersaksi mereka, an bahwasanya la ilaha, tiada sesembahan, ilallah, kecuali Allah. Lah, konsekuensi dari asyhadu alla ilaha illallah ini adalah dalam beribadah itu hanya menyembah Allah saja. Itu konsekuensinya. Ya, tidak boleh menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Itu ya tidak boleh. Allah disembah tapi selain Allah juga disembah. Ya kan? Ada kan orang seperti itu? Nah, kadang wong ini ditakoni, itu ditanya, agamamu apa? Ya, agamaku double-double. Ya Islam, ya Kristen, ya Katolik. Loh kok bisa? Nah, saya pengen masuk surga. Lah kalau Tuhannya Islam tidak bisa memasukkan saya ke surga, siapa tahu nanti Tuhan saya yang Katolik bisa. Nanti kalau Tuhan yang Katolik tidak bisa, siapa tahu Tuhan yang Kristen bisa. Ini berarti nyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Ora oleh ini ki. Hah? Ono macam-macam. Yang kedua, ada orang itu Allah tidak disembah. Allah tidak disembah tapi menyembah selain Allah. Ya, Allah tidak disembah tapi menyembah selain Allah. Ada ndak orang macam itu? Ada. Ya tentunya masuk kategori musyrik semuanya. Ada juga yang Allah tidak disembah, selain Allah juga tidak disembah. Wong ateis. Ya. Lah, kalau seseorang menyatakan asyhadu alla ilaha illallah, berarti konsekuensinya loh ya, dia hanya menyembah Allah saja. Kalau konsekuensi ini tidak dilaksanakan, ada kemungkinan dia bohong. Berarti syahadatnya bohong. Jadi penyaksiannya dusta. Ya ndak? Secara lesan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ya, tapi konsekuensinya tidak dijalankan. Nyembah Allah
tidak mau nyembah Allah, tapi juga ternyata mau menyembah Tuhan selain Allah. Nah, iki dibalekke ning atine dhewe-dhewe, ya. Dengan kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, itu kita sudah menjalankan konsekuensinya apa belum? Ya, tuh. Yang kedua, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Muhammad iku Rasulullah, utusan Allah. Nah, ini konsekuensinya adalah dalam ibadah itu mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, intinya asyhadu alla ilaha illallah itu tidak syirik, wa anna Muhammadar Rasulullah itu tidak melakukan bid'ah. Ya, tidak melakukan bid'ah. Nah, konsekuensinya syirik, konsekuensinya bid'ah, kita sudah tahu. Kalau syirik sampai mati tidak tobat, berarti kekal di neraka. Kalau melakukan bid'ah, innallaha layak bala innallaha layak balu amala sohibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Nah, itu konsekuensinya kan itu. Jadi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ini tidak perlu untuk nyemes orang, tidak perlu. Kita koreksi diri aja, ya. Jadi amalan kita itu sudah sesuai dengan eh, kriteria syahadat syahadatain atau belum. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul, kan ini kan. Jadi konsekuensinya dijalankan. Wa yuqimu, dan menegakkan mereka as-sholata pada sholat. Lah, sholatnya ini ya tentunya sholat kepada Allah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Lah, apa orang musyrik sholat? Iya sholat. Di Al-Quran dijelaskan. Jadi orang musyrik itu kalau ibadah di Baitullah ya naik haji. Orang musyrik itu era jahiliyah kan juga naik haji, ya. Sholatnya sambil siul-siul, soalnya apa, sholatnya sambil tepuk tangan gitu. Itu ada di Al-Qur'annya, ada, ya. Wa itu, dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Ini jadi sholat, zakat, ya. Fa idza fa'alu, maka ketika mereka mengerjakan dalika, demikian itu. Jadi ada syahadat, ada sholat, ada zakat, ini seiring dengan itu surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Nah, tuh, itulah agama yang lurus. Lah, ini puasa Ramadan tidak disebutkan, haji juga tidak disebutkan, tapi belum tentu ini tidak ada, gitu loh. Karena bisa jadi pada saat hadis ini disabdakan oleh Rasulullah, kewajiban puasa Ramadan belum ada, kewajiban haji juga belum ada. Tunggu. Wa idza fa'alu dzalika, jawabnya asomu, maka menjaga mereka. Mereka nas, ini nas mini dari aku,
nabi bima agum pada darah mereka. Bima itu jamak, mufradnya dam. Wa amwalahum dan harta-harta mereka. Ila kecuali bihakil Islam, dengan haknya Islam. Hanya Islam itu kalau harta ya dizakati itu. Ya, harta dizakati ya diambil. Berarti asomu mini bima'ahum wa amwalahum itu bukan berarti mereka tidak perlu zakat, tidak perlu infak, tidak perlu sedekah, tidak perlu pembiayaan untuk perjuangan fisabilillah, ya enggak. Jadi ada haknya Islam dari darah mereka dan harta mereka. Ada infiru khifafan wasikolan, ya, ada jahidu fisabilillah bi amwalikum ba'an usikum, ya, ada ayat innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi soffan ka'annahum bunyanun marsus. Setelah itu termasuk dima'ahum wa amwalahum ila bihaqil Islam. Ya, waktunya berjuang ya berjuang, waktunya infak ya infak, karena itu adalah haknya Islam. Itu secara lahiriah itu harus ditunaikan. Ya, tapi wa hisabuhum dan hisapan mereka, hisapan asli mereka. Jadi Nabi hanya bisa menilai secara lahiriah. Ya, pokoknya lambene muni sahadatain, terus didelok ya ketok sholat 5 waktu, didelok kok ya zakat ditunaikan, haknya Islam juga ditunaikan. Itu hanya penilaian lahiriah dari manusia. Ya. Lah sementara wa hisabuhum dan hisapan mereka ala Allah atas Allah Ta'ala yang maha luhur. Lah hisabuhum ala Allah ini adalah sisi lahir, sisi batiniah mereka. Berarti ada kemungkinan orang kafir yang menyamar menjadi orang beriman. Nah, termasuk ayatnya wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir, tapi ternyata wa mahum bimu'minin yuqadi'una Allah walladzina amanu, dan seterusnya. Kalau di zaman Nabi orang macam ini, ya, Nabi diberitahu oleh Allah, itu loh yang munafik itu si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan itu. Lah setelah Nabi meninggal, ya kita waspada masing-masing. Karena ini lebih merusak gitu loh. Karena orang kafir pasti akan punya hitung-hitungan begini, ngerusak Islam gampang. Cara nih, rusakan tekon jeru. Cara nih, sahadato, engko ketok salat, ketok zakat, ya. Engko wayahe sedekah ya bayaran, gitu kan. Tapi di dalam kamu provokasi. Ya, kamu pengaruhi. Itu. Loh, iya. Dan ini gerakan apa? Misionaris seperti itu. Ya. Gerakan misionaris itu seperti itu. Nah, ini ada di surat Ali Imran soalnya. Jadi ahli kitab itu menyuruh sebagian orangnya
untuk pura-pura masuk Islam. Pura-pura saja. Nah, pura-pura masuk Islam, kemudian di situ cari pengikut. Ya, cari pengikut. Lah setelah pengikutmu banyak, ajaklah mereka untuk murtad. Itu di surat Ali Imran ayat 72 73. Apa perlu dibaca? Wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Jadi gerakan misionaris untuk merusak Islam dari dalam tanpa peperangan itu ada. Ya, kalau zaman Nabi pasti ketahuan, Nabi dikasih wahyu. Lah kita ya harus waspada sendiri. Wala tu'minu illa liman tabi'adinakum. Ya. Nah, tapi kamu kalau nanti pura-pura Islam, hidup di kalangan orang Islam, kamu harus punya kepahaman yang double. Jangan malah katut. Malah katut ajaran Islam. Kul inna hudallahi huwal huda. Kul innal huda hudallah, ya. An yu'ta ahadun mislama utitum au yuhajukum inda rabbikum dan seterusnya. Ngono kuwi ana, ngono lho. Kalau orang munafik itu kan hanya sekedar ben aku ora dipateni, ya kan? Ben aku ora dirampas bondoku, kan gitu. Kalau orang munafik. Tapi kalau misionaris ini yaitu kamu pura-pura masuk Islam, jadi orang beriman. Kalau kamu laki-laki menikahlah dengan perempuan Islam, habis itu ajaklah murtad. Masuk akal? Dan terbukti ada banyak. Oh, ya, banyak. Jadi masuklah Islam, nanti menikahlah dengan wanita Islam, kamu hamili dulu, ya, sampai punya anak, habis itu kamu ajak murtad. Gimana? Oke, oke, ya kan? Terus menikahlah dengan wanita Islam, ya, cari mertua yang kaya, yang Islam juga. Nah nanti pelan-pelan misalnya mertua diracun sedikit demi sedikit. Ya, setelah mati istrimu kan dapat warisan. Ya, habis dapat warisan kamu ajak murtad. Berarti ada umat Islam, ada aset-aset umat Islam yang ternyata dirampas oleh orang kafir secara halus. Kalau zaman Nabi, Nabi dikasih wahyu. Kalau sekarang kita yang harus hati-hati. Ya, apalagi hanya dengan orang yang cuma modal syahadat tapi tidak sholat. Ya, tidak sholat, tidak zakat. Gimana? Wong tidak sholat, tidak zakat, walaupun syahadat, tidak sholat, tidak zakat itu adalah kelakuan orang kafir, ya kan? Lah terus bagaimana kita dipaksa untuk yakin kalau dia adalah orang Islam?
sementara tidak sholat, tidak zakat, walaupun dia syahadat. Lah engko nek ngerabi anakmu, ayo terus anakmu dijak murtad, engko nek gondol bondo warisanmu, engko nek mempengaruhi keluargamu, piye? Lah seringkali seperti ini, orang yang berhati-hati seperti ini malah dituduh takfiri, ya kan? Iya, aku syahadat kok ngono. Mosok sampean nanggep kafir. Lah piye salatmu bolong-bolong? Lah kan yang penting syahadat lho, orang ngono kuwi. Lah kowe nek tak anggap Islam, engko awakmu tak olehi ngrabi wong wedok Islam, ya sampai duwe anak. Ya, engko gek-gek mbok cak murtad. Gimana? Ya, kalau Allah Rasul berani memastikan kalau umat manusia di seluruh dunia itu Islam semua, ya ndak apa-apa. Walaupun awakmu mek syahadat tok tak anggap wong Islam. Tapi kan orang Rasul nggak seperti itu, ndak ada kepastian dari Allah Rasul bahwa seluruh umat manusia adalah Islam. Ayo, berarti konteksnya dalil ini adalah di sesama komunitas Islam bisa berlaku. Jadi nek urusane karo zaman saiki ya piye wong ora salat kok arep anggap Islam. Sementara tidak sholat, tidak mau zakat itu kelakuannya orang musyrik ya. Yo, loh dia kan syahadat. Lah tapi kan dia tidak sholat. Ini kan orang abu-abu. Jadi gini loh, kita dibenturkan dengan dua masalah yang rumit. Kita menganggap orang Islam sebagai orang kafir, itu ya dosa, ya karena takfiri, ya kan? Tapi kita menganggap orang kafir sebagai orang Islam, itu lebih dosa, lebih membahayakan. Ya kalau Nabi dibimbing dengan wahyu. Lah kalau kita coba disimak baik-baik ya, disimak baik-baik. Kita menganggap orang Islam sebagai orang kafir itu dosa. Ya. Karena kita akan dianggap sebagai takfiri. Ya, takfiri. Kita nanti akan dituduh khawarij. Wes, pasti itu tuduhannya takfiri, khawarij, macam-macam. Ya. Tapi kalau kita menganggap orang kafir sebagai orang beriman, gimana? Lebih dosa dan itu lebih bahaya. Karena kita memasukkan musuh ke rumah kita, sehingga dia leluasa mengacak-acak kita. Modalnya cuma syahadat ngono tok. Ya kan? Modalnya cuma syahadat, pura-pura sholat, pura-pura bayar zakat.
Ya. Hah? Ini untuk kehati-hatian, bukan untuk takfiri, bukan. Takfiri itu kan barang siapa yang menuduh saudaranya dengan tuduhan kafir, ya kafir kan gitu kan. Maka tuduhan itu akan kembali ke salah satunya kan gitu kan. Kalau yang dituduh itu betul-betul kafir ya sudah. Kalau enggak akan kembali ke yang menuduh. Lah, kalau seperti itu untungnya apa menuduh orang lain kafir itu? Terus kalau nuduh orang lain kafir terus dapat pahala gitu? Enggak kan? Enggak ada pahalanya juga kan? Ya kalau dituduh kafir betul. Kalau enggak ya malah balik. Ya kan? Ya. Jadi kita eh, seperti itu bukan dalam rangka takfiri, bukan. Karena takfiri itu tidak ada gunanya. Tapi lebih dalam rangka kehati-hatian. Dan hati-hati menghadapi orang kafir itu wajib. Ya, wajib. Jadi ranahnya kehati-hatian. Itu loh, bukan ranah apa itu enggak. Karena apa? Kita tidak dibimbing dengan wahyu, beda dengan nabi. Ada bimbingan, ada bimbingan wahyu. Oke, bisa dipahami? Kita bicara secara pribadi saja ya. Saya punya anak perempuan, sampean juga punya anak perempuan. Kita sudah didik dengan susah payah, ya, ya agamanya semuanya dididik dan harapannya itu jadi anak yang solihah. Terus kira-kira setelah waktunya menikah, apa kita rela anak kita dinikah oleh laki-laki yang abu-abu? Ya, tanda kutip abu-abu. Mau ndak? Ah, ndak gelem, siapapun ndak akan mau. Lah, seperti itu kita menolak lamarannya si anak laki-laki itu bukan dalam rangka takfiri. Ya, kita terus terang agamamu nggak jelas ngono kok. Lamar anakku, aku susah payah didik anak awet cilik. Terus arepe mbok rabi. Agamamu gak jelas misalkan. Ya, siapapun ndak akan mau. Ya kan? Ya digolekne bojo sing tepak kan ngono kan. Pengharapannya anak itu biar bahagia seumur hidup sebelum punya suami dan setelah punya suami kan ngono kan. Tuh. Apa seperti itu takfiri? Enggak. Ya, jadi hati-hati. Lah nanti nanti ada kiat-kiat dari Umar ya.
Di hadis-hadis berikutnya itu ada dari Umar bin Khattab itu nanti. Umar bin Khattab ya penjelasannya sama dengan saya ini. Jadi kalau di zaman Rasulullah dulu, ya kalau di sini tertulis 395, ya nengi sore jarak berapa hadis. Ina nasan kanu yuqaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini Umar bin Khattab semasa jadi khalifah itu mengatakan manusia di zaman Rasulullah itu diputuskan semuanya lewat wahyu. Ya, Rasulullah tahu betul, wah ini ahli surga, ini ahli neraka, bukan? Ini munafik, ini pura-pura beriman, tahu, ya, ya kan? Lah, cuma masalahnya sekarang, wa innal wahya qadin qata'a. Ya, wahyu sudah putus bersamaan dengan meninggalnya Rasulullah. Wa innama na'khudukumul an bima dhahara lana min a'malikum. Lah sekarang kami memberi keputusan pada kalian sekarang loh ya, karena tidak ada wahyu, dari sisi lahiriah tingkah laku kalian. Jadi bima dhahara lana min a'malikum. Faman adhara lana khairan amannahu wa qarrabnahu. Barang siapa yang bisa menampakkan sisi lahiriah loh ya, baik, ya kami percaya, kami dekatkan, ya kan? Kami percaya, kami dekatkan, kan gitu kan? Secara lahiriah baik, ya wes, dekatkan. Walai salana min sari rotihi saikun. Untuk urusan batinnya, ya kita ndak bisa masuk ke situ, ya. Untuk masalah sari rotihi itu sisi batinnya kita ndak bisa masuk ke situ. Allahu yuhasibuhu fi sari roti. Nah, nanti Allah yang menghisab di dalam sisi batinnya. Nah ini waman adharo lanasuan lam nakmanhu walam nusaddiqhu wa ingkola inna sari rotahu hasanatun. Nah, kalau dari sisi lahiriah kok tak lihat-lihat orang tahu sholat, sholatnya bolong-bolong, ya kan? Zakatnya ya tidak sesuai kriterianya, ya. Penggaweannya mendem, ya kan? Ya kalau modelnya seperti itu, mana bisa kami percaya? Dan kami tidak akan merasa aman dari dia, kan? Walaupun dari lesannya dia mengatakan, loh, batin saya kan baik, kan? Ya model-model saiki kan, ya kan? Jadi tidak berhijab tidak apa-apa, yang penting hatinya berhijab. Kan modelnya lah ngono. Ya walaupun ngomong seperti itu, ya aku ora percaya. Ya, dengan kehati-hatian seperti ini saja masih bobol loh ya. Buktinya Umar itu loh, sholat subuh ditusuk, ususnya sampai terburai. Loh, dengan ini saja masih bobol, ditusuk sampai terburai dan meninggal dunia. Gimana? Jadi untuk memahami suatu hadis itu kita ya butuh banyak referensi. Bener, ya, bener, butuh banyak referensi. Ya seperti ini jadi bahan pertimbangan kan.
Umar yang sudah seperti ini loh. Ini aja bobol. Ada orang Majusi, ya gampang, tinggal bilang syahadat selesai. Ya kan? Terlihat berpenampilan baik. Ya kan? Waktunya zakat ya zakat, misalkan kan gitu kan. Ya, sehingga orang-orang percaya akhirnya dipersilahkan sholat di belakangnya Umar bin Khattab kan gitu. Tapi ternyata bawa peso, ya bawa peso. Umar ngimami ditusuk dari belakang, sudah selesai. Wong musuh kita anggap musuh saja bisa mencelakakan, apalagi musuh kita anggap sebagai teman. Wah, ya lebih leluasa. Lebih leluasa melukai, lebih leluasa membunuh, lebih leluasa memurtadkan, ya, lebih leluasa merampas harta kita, ya, lebih leluasa melecehkan kita kan gitu. Ya. Terus kita kembali ke yang tadi ya. Ya. Lah, ini adalah hadis dari Rasulullah. Ya, umirtu an uqatilan nas dan seterusnya itu. Tapi dalam memahami hadis ini, para sahabat juga berbeda dalam kemampuan memahami, dan itu biasa. Selepas Rasulullah meninggal, jadi Rasulullah menjelang meninggal itu ditandai dengan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhulu apa? Fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalam surat itu saja pemahaman terbaik dalam memahami surat itu adalah Ibnu Abbas. Ya. Karena Ibnu Abbas bisa menyimpulkan bahwa itu adalah kabar dari Allah bahwa sebentar lagi Rasulullah meninggal. Tuh. Ya kan? Nah, untuk hadis ini ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Pemahaman terbaik itu dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi menjelang Rasulullah meninggal, orang-orang itu sholat semua. Kan yadkhulu nabi dinillahi afwaja. Kan gitu kan. Ya sholat, ya bayar zakat, ya Tapi begitu Rasulullah meninggal, apa yang terjadi? Banyak yang tidak sholat lagi, banyak yang tidak bayar zakat lagi. Kan? Ada yang masih sholat, cuma tidak mau zakat. Lah, di awal mereka semua juga bilang syahadat loh ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di awal masuk Islam dulu itu loh. Tapi prakteknya setelah Rasulullah meninggal, yaitu tadi ada yang masih sholat tapi tidak zakat, ada yang tidak sholat ya tidak zakat. Ya. Terus apa yang diperbuat Abu Bakar? Terjadilah harbu riddah. Ya, terjadilah harbu riddah. Memerangi mereka. Pokoknya orang yang dulu zaman Rasulullah mendatangkan zakat kok sekarang udah ya tak perangi.
perangi. Umar juga kaget itu. Wih, Abu Bakar sing nangisan cengeng gitu kan. Kok wani ngono yo, gitu. Umar juga protes pada Abu Bakar dengan hadis ini. Jadi hadis ini umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah itu digunakan protes oleh Umar kepada Abu Bakar. Tapi Abu Bakar nggak gubris, tetap perang, ya, tetap terjadilah harbu riddah itu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, ya nggak sampai 2 tahun, karena Abu Bakar jadi khalifah cuma 2 tahun. Umat tersadar bahwa langkah Abu Bakar itu benar. Nah, bahwa langkah Abu Bakar mengadakan harbu riddah itu benar adanya. Ya wes, jadi yang paling bisa memahami hadis ini adalah Abu Bakar. Oke. Tuh. Terus setelah Umar jadi khalifah, ya langkahnya ya yang ucapan Umar yang tadi, ya. Itu ya. Jadi takfiri itu tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya, dan kita sedikit pun tidak ada niat untuk takfiri, tidak ada. Ya, tapi ini dari sisi kehati-hatian, dan kita pribadi itu tidak mau dianggap kafir. Ya, makanya kita tetap sholat, kita tetap zakat. Tapi bukan untuk nuduh orang lain loh ya. Kita pribadi, kita menolak untuk jadi orang kafir. Caranya kita tetap syahadat, kita tetap sholat, kita tetap zakat. Seandainya kita dipaksa untuk tidak usah sholat, tidak apa-apa, yang penting syahadat. Tidak usah zakat, tidak apa-apa, yang penting syahadat. Kira-kira kita mau apa enggak? Jangan mau. Ya kan? Ora sholat rapopo sekali-kali, kan wis syahadat. Ya, ora zakat ora popo sekali-kali, kan wis syahadat. Kalau sampean dipengaruhi seperti itu, mau ndak? Nah, karena kita menolak dianggap kafir. Lah kalau orang yang salah paham, ya kita itu menuduh orang lain kafir, kita dituduh takfiri. Lah terus umpama ada orang mempengaruhi, sekali-kali ora sholat ora popo pisan tok ae, ora zakat ora popo pisan tok. Apa kita salah? Kita menjawab saya nggak mau. Moh. Lah apa? Aku engko ndak diarani kafir. Ya. Karo Allah Rasul. Aku tidak mau dianggap syahadatku adalah syahadat yang bohong oleh Allah Rasul. Boleh ndak jawab seperti itu? Boleh, tapi kalau orang salah paham, lah kita dianggap menuduh orang lain kafir. Orang salah paham,
Ya kan? Namanya juga orang salah paham. Lah piye meneh salah paham? Nggih. Jadi sejak awal kita komitmen bahwa sebelum kita ngaji, kita bersihkan hati kita. Jadi kalau ada ayat, ada hadis yang apa istilahnya menasehati, ya kita merasa dinasehati, bukan kok menuduh orang lain sebagai pelakunya. Itu ya. Bisa dipahami ya. Hah? Bersilat lidah maksudnya? Orang sekarang memang pinter ngomong, ya itu tadi. Lebih baik mana orang yang berhijab tapi akhlaknya buruk, ya kan? Nah, itu contohnya itu. Atau orang yang tidak berhijab tapi akhlaknya baik. Lebih baik mana? Ya lebih baik yang berhijab dan akhlaknya baik. Iya kan? Itu. Jadi kita menolak apabila dipengaruhi untuk tidak sholat, tidak zakat, tidak melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang Islam hanya karena kita sudah syahadat. Kita menolak itu karena kita tidak mau dianggap kafir oleh Allah Rasul. Itu ya. Yang kedua, syahadat yang dulu kita ucapkan itu adalah syahadat yang lahir batin jujur dari lubuk hati yang paling dalam, dan kita akan selalu menjaga kejujuran kita dengan selalu melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan kewajiban-kewajiban umat Islam semuanya. Ya, ibaratnya kalau dalam agama Islam itu ada 1000 perintah, ya, dan kita mampu melaksanakan, ya sudah kita laksanakan sebagai bukti kejujuran syahadat kita. Ngono loh. Ya. Tapi seandainya kita tidak mampu, misalkan hanya satu peraturan saja, kita tidak mampu, kita diam, ora sah ngedumel, ya, tidak usah ngeritik, tidak usah, kita diam, kita berdoa, minta kepada Allah agar diberi kemampuan. No, itu yang disebut fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya, takutlah pada Allah sakpol kemampuan kalian. Jadi kalau ada 1000 perintah, banyak loh ya, 1000 perintah, 1000 aturan. Kalau kita mampu, maka laksanakan sebagai bukti bahwa syahadat kita yang adalah syahadat yang asli, yang jujur, yang benar.
seandainya ada satu aturan saja, tapi ternyata kita tidak mampu atau belum mampu, sudah diem, jangan mengkritik, ojo kakean cangkem, menengo, ya. Kita berdoa pada Allah agar diberi kemampuan. Itu sama seperti para sahabat dulu. Nabi perintah untuk perang fisabilillah, mereka semangat datang pada Nabi, Nabi kami pengen perang Nabi. Ada kendaraan enggak Nabi? wah enggak ada. Enggak ada. Mereka pulang dengan meneteskan air mata. Ya, enggak ada, mohon maaf. Saya pengen ikut Nabi. Mereka pulang meneteskan air mata. Gitu ya. Jadi harus jeli dalam memahami dalil. Kalau enggak ya itu tadi. Jadi menganggap kafir orang Islam itu dosa, tapi menganggap Islam orang kafir itu lebih dosa dan lebih berbahaya. Karena jiwa raga kita, keluarga kita, harta benda kita lebih terancam. Ya. Terancam diambil, dibunuh, disakiti, dimurtadkan, dan gitu kan. Tuh. Nah, untuk takfiri sama sekali kita tidak ada niat untuk takfiri, karena ini dari sisi kehati-hatian, ya, dari sisi kehati-hatian. Paham? Sudah hati-hati ya, kadang jebol. Kadang jebol juga, gitu kan. Jadi orang yang salah memahami dalil ini, ya, itu cenderung menganggap yang punya pemahaman seperti saya ini dituduh takfiri, memang dituduh takfiri, khawarij gitu. Padahal sama sekali enggak ada niat ke situ, enggak ada. Ya. Ya. Ya sudah seperti itu. Kita milih teman yang baik, ya. Kita milih istri tentunya kan yang baik. Kalau si wanita itu enggak pernah sholat, ya enggak usah diperistri. Wes mikir-mikir, wong bodoh pun tahu itu. Kalau berteman ya berteman yang baik, kan gitu kan. Kalau cari istri, kalau sekiranya tidak sholat, ya walaupun cantik ya wes cari yang lain aja, kan gitu kan. Ya, ya apalagi cari suami. Itu lebih bahaya lagi. Iya, iya. Jadi ranahnya adalah kehati-hatian, ya, bukan ranah mengkafirkan orang lain, sama sekali tidak. Ya. Kita milih teman untuk diri kita, kita pilih yang baik, ya. Kita cari istri yang baik, yang sholikah, tentunya yang sholat. Ya kan. Kalau orang sholat ya wis golek liyane ae.
anak kita juga kita didik untuk sholat, zakat, menjalankan Islam. Nanti harapan kita mereka juga dapat jodoh juga yang sholih-sholihah, kan gitu kan. Ya, dan itu pilihan hidup dan kita perjuangkan. Jadi orang yang sekiranya abu-abu mencurigakan, ya terpaksa kita anggap hitam. Ya, dunia itu kan gitu, ada putih, ada hitam, ada abu-abu. Lah kalau abu-abu, ya terpaksa kita anggap hitam. Ya kan? Salahnya sendiri dia abu-abu. Bukan salah kita yang seandainya kita menganggap dia hitam. Karena salah sendiri dia abu-abu. Dari sisi keamanan dunia itu loh, ya, polisi, pas pampres dan lain-lain itu, ya, kalau ini sifatnya pengamanan, ya, orang-orang yang sekiranya mencurigakan, walaupun belum terbukti dia kriminal, tapi mencurigakan, ya sudah, angkut. Iya kan? Lah nanti kalau tidak terbukti gimana? Ya sudah, dilepas. Lah khawatirnya kalau ternyata terbukti. Ayo. Ya kan? Kalau ternyata terbukti. Ya abu-abu soalnya. Salah sendiri kenapa abu-abu. Jadi kita itu hanya bereaksi, yang melaksanakan aksi kan dia. Aksinya dia abu-abu, reaksi kita. Ya, untuk keamanan anggap saja hitam. Umpama aksinya dia putih, ya kita anggap putih. Walaupun mungkin dalam hatinya dia sebenarnya hitam. Bisa dipahami ya? Ya. Ila bihakil Islam. Jadi gini loh, kalau mereka sudah syahadat, sholat, zakat, mereka menjaga diri mereka dari aku nabi. Artinya darah mereka aman, ya, tidak akan aku perangi, harta mereka tidak aku rampas, ya. Jadi ada perdamaian di sini. Kecuali bihakil Islam. Haknya Islam itu ya termasuk khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Nah itu termasuk bihakil Islam. Termasuk ada dalil jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ada riwayat lain wa bi alsinatikum, dengan lesan kalian. Tuh. Ya, kalau ini sudah ditunaikan, bihakil Islam sudah dilaksanakan, wa kisabuhum ala Allah Ta'ala. Hisapan mereka nanti Allah, ya.
Sudah, mafhum? Nah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa'an Abi Abdillah Tariq Bani Husain radhiyallahu anhu qol Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yakul man barang siapa kola yang mengatakan la ilaha illallah tiada sesembahan yang benar untuk disembah selain Allah wa kafaro dan kafir dia menutup hati ingkar bima terhadap apa-apa yubadu yang disembah min dunillah dari selain Allah. Ini orang Islam yang sejati, ya. Haruma maka haram apa maluhu hartanya, wadamuhu dan darahnya, ya. Tapi ya itu tadi ila bihakil Islam tetap berlaku, ya. Wa kisabuhu dan kisapannya orang Allah atas Allah Ta'ala yang maha luhur. Jadi haruma maluhu wadamuhu. Kalau kita hanya mengambil pemahaman dari hadis ini saja, ini nanti jadinya rancu. Berarti infak itu tidak wajib, sedekah tidak wajib, ya kan? Tapi di riwayat lain ada lafaz illa bihakil Islam, ngono, ya kan? Illa bihakil Islam, ada pengecualian. Ya, jadi dalam penyimpulan suatu hadis itu kita membutuhkan hadis-hadis yang lain. Ya, bukan kok hanya ngaji satu hadis terus kita ambil kesimpulan, enggak seperti itu. Ya. Jadi menyimpulkan satu hadis, ini kita membutuhkan hadis yang lain. Termasuk seandainya kita mengambil penyimpulan dari hadis ini saja, yang ini loh, tanpa hadis lain, wah, nanti pengertiannya rusak. Karena lafadznya di sini hanya haruma maluhu wadamuhu gitu toh. Ya, orang tidak perlu infak sedekah, tidak perlu berjuang di jalan Allah. Nah gitu nanti kan bebas, akhirnya gitu. Padahal enggak. Di riwayat lain ada illa bihakil Islam tadi. Sudah adzan maghrib ya.